Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Ya Allah kami di surga, pada saatnya Bapa, kami akan memulai pelajaran Sekolah Sabat kami, kiranya Engkau mengirimkan rahmat-Mu dan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti Sekolah Sabat ini ya Bapa. Ini doa kami ya Bapa dalam Putra-Mu, Yesus Kristus selamat kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita Minggu 12 November 2023 berjudul Pertanyaan dari Semua Pertanyaan. Siapakah kita ini? Mengapa kita berada di sini? Apakah yang akan terjadi ketika kita mati? Apakah yang merupakan nasihat bagi diri kita? Dalam banyak hal, semua ini adalah pertanyaan yang paling penting yang dapat ditanyakan oleh makhluk hidup yang fana. Yaitu makhluk hidup yang bisa mati. Kerang dan ayam adalah makhluk hidup juga, tetapi mereka tidak mengetahui hal itu. Dan dalam Injil Lukas, seseorang datang kepada Yesus dengan satu pertanyaan. Yang kenyataannya merupakan pertanyaan yang paling penting dari semuanya. Bacalah Lukas 10 ayat 25, apakah yang ditanyakan oleh ahli Taurat ini dan mengapa dia menanyakan hal itu. Dalam Lukas 10 ayat 25, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Betapapun serius pertanyaan itu, kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa dia datang untuk mencobai Yesus. Kita tahu bahwa kadang-kadang beberapa orang bisa saja datang dengan perasaan skeptis, bahkan tidak percaya, dan bahkan juga mereka tidak serius dengan pertanyaan mereka. Tetapi mereka tetap masih bisa dijangkau. Tepatnya beginilah cara Yesus menghadapi ahli Taurat ini. Walaupun dia tahu bahwa niat awal pria ini tidaklah tulus, namun untuk ahli Taurat dan pendengar yang lain, pertanyaan ini merupakan sebuah pembukaan. Yang Yesus dapat gunakan untuk mendorong mereka menyelidiki hati mereka sendiri. Bahkan mengetahui motif dari ahli Taurat ini, Yesus tidak mengabaikan atau tidak menghormatinya. Pada akhirnya pertanyaan apakah yang lebih penting dibandingkan pertanyaan ini? Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan hidup kekal? Tidak peduli dengan praktik dan ritual keagamaan kita, pertanyaan ini adalah dibalik semuanya itu. Hal yang berlawanan dengan ini, apalagi yang benar-benar penting, bagi makhluk yang hidupnya digambarkan sebagai uap yang sebentar saja kelihatan dan kemudian lenyap, itu kita dapat baca dalam Yakobus 4 ayat 14,
Karena apakah satu-satunya pilihan lain untuk hidup kekal selain kematian? Kita dapat membaca di 1 Korintus 15 ayat 30 sampai 32. Dan kami juga mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Poin apakah yang sedang Paulus sampaikan dalam ayat-ayat ini yang menggarisbawahi pentingnya hidup yang kekal? Betapapun meragukan motifnya, ahli Taurat ini menanyakan sebuah pertanyaan yang penting dan Yesus selalu peka untuk menggunakan setiap kesempatan bagi misi, yaitu dengan mengambil keuntungan dari kesempatan itu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Bagaimanakah kita bisa lebih peka untuk mengambil keuntungan dari kesempatan-kesempatan? Apa sajakah yang datang kepada kita untuk bersaksi, bahkan jika keadaannya tidaklah ideal? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah kami di surga, pada saat ini Bapa, kami sudah mendengarkan Sekolah Sahabat. Kiranya Engkau membuat kami mengerti akan Sekolah Sahabat ini, supaya pelajaran yang kami dapat dari Sekolah Sahabat ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam Putramu, Yesus Kristus nama kami berdoa. Amin.